down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum memasuki pelajaran, marilah kita berdoa dahulu. Berdoa selesai. Oh iya, kayaknya ada yang kurang ya? Siapa yang gak masuk? Oh, Rini kenapa? Oh sakit, semoga diberi kesembuhan ya. Oke, kan pertemuan kemarin kita membahas tentang aljabar. Siapa yang tahu pertemuan ini kita membahas apa? Pinter. Tentang teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Dalam teorema Pythagoras, kita akan mengenal beberapa kunci. Coba, apa ada yang tahu? Siapa yang tahu? Coba, Ibu tanya. Iya, betul, segitiga. Segitiga tapi lebih spesifiknya, itu harus segitiga siku-siku. Terus yang kedua, benar, adanya penyiku atau sisi yang membentuk sudut siku-siku. Terus yang terakhir apa coba? Iya, sisi miring atau hipotenusa. Kan tadi Ibu menyebutkan sisi miring segitiga. Apa aja sih syarat segitiga, sisi miring segitiga itu? Yang lebih spesifik coba? Ya, yang pertama, sisi terpanjang dari segitiga siku-siku dan sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Jadi, jika sisi miring segitiga itu tidak memenuhi dua syarat ini, berarti tidak bisa dianggap dengan sisi miring segitiga. Paham kan? Alhamdulillah. Kan tadi Ibu sudah pembukaannya, kayak mengenal dasarnya. Sekarang kita masuk ke teorema Pythagoras. Apa sih teorema Pythagoras itu? Teorema Pythagoras menyatakan bahwa kuadrat sisi miring pada segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat kedua sudut siku-sikunya. Ibu kan mempunyai segitiga. Kita misalkan saja sisi miring C dan sudut penyikunya A dan B. Jadi, teorema Pythagoras yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Gini, apa kalian percaya bahwa teorema Pythagoras yang Ibu sebutkan tadi, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat itu benar? Ya udah, kita buktikan dulu apakah teorema itu benar atau tidak. Ibu mempunyai gambar seperti di papan? Ya, di gambar tersebut ada bidang apa saja? Satu persegi panjang, satu persegi kecil, dan 4 buah segitiga. Seperti sisinya, seperti yang ada di papan. Terus, dari gambar tersebut, kita dapat menentukan teorema Pythagoras. Caranya gimana? Kita menggunakan luas, yaitu luas segi 4 besar sama dengan 4 luas segitiga ditambah luas segi 4 kecil. Luas segi 4 besar yaitu A ditambah B kuadrat sama dengan 4 setengah AB ditambah C kuadrat. A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB sama dengan 2AB plus C kuadrat. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat.
Jadi, tadi terbukti bahwa rumus Pitagoras sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Terus, kalau kita disuruh mencari sisi A, gimana coba? Jadi, kalau kita mencari sisi A, berarti sisi terpanjang dikurangi sisi lainnya. Kalian bisa lihat rumus di sini. Jika mencari C sama dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Kalau mencari A kuadrat sama dengan C kuadrat kurangi B kuadrat. Kalau mencari B sama dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat min negatif A kuadrat. Gimana? Mudah kan? Iya. Coba Ibu kasih contoh ke kalian. Ibu mempunyai contoh seperti di gambar. Gimana coba cara ngerjainnya? Ibu bantu yuk. Pertama, kita jabarkan dulu. A sama dengan 3, C sama dengan 5, dan berapa panjang B? Sekarang, gimana ya? Syaratnya gimana? Pertama, kita lihat dulu sisi miringnya berapa. Iya, benar 5. Kan tadi Ibu sudah bilang, rumus Pitagoras sama dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi kita masukkan saja ke dalam rumus. Tapi Ibu mempunyai lebih cara yang mudah. Tadi Ibu sudah bilang kalau nyari sisi lain selain sisi miring, itu caranya sisi terpanjang dikurangi sisi lainnya. Jadi rumus mencari sisi B sama dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah A kuadrat. B kuadrat sama dengan akar C kuadrat dikurangi A kuadrat. Sekarang langsung kita masukkan ke dalam rumus. B kuadrat sama dengan akar C kuadrat dikurangi A kuadrat. C kuadrat sama dengan 5. 5 dikuadratkan dikurangi 3 kuadrat. Sama dengan B sama dengan akar 5 kuadrat berapa? Ya, 25. Dikurangi 3 kuadrat. 9. Jadi B akar 25 dikurangi 9. Sama dengan B akar 16. Akar 16 berapa coba? Iya, 4. Jadi B sama dengan 4. Sudah paham kan? Alhamdulillah. Sekarang pembahasan tentang teorema Pitagoras sudah selesai. Sekarang memasuki materi selanjutnya tentang triple Pitagoras. Apa sih triple Pitagoras itu? Triple Pitagoras merupakan kelompok 3 bilangan asli yang memenuhi ketentuan, yaitu kuadrat yang besar sama dengan jumlah kuadrat kedua bilangan lainnya. Tadi kan kalian sudah belajar dalil Pitagoras ya? Apa coba? Iya, benar. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Bilangan-bilangan yang memenuhi A, B, dan C itu disebut dengan triple Pitagoras. Sekarang kita kasih pembuktian dari triple Pitagoras. Misalkan N kurang dari M, tetapi N lebih dari 0, maka A sama dengan M kuadrat dikurangi N kuadrat, B sama dengan 2MN, C sama dengan M kuadrat ditambah N kuadrat. Jadi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan M kuadrat dikurangi N kuadrat ditambah 2MN kuadrat.
sama dengan M pangkat 4 ditambah 2M kuadrat N kuadrat ditambah N pangkat 4 sama dengan M kuadrat ditambah N kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi sembarang dua bilangan asli itu jika memenuhi C kuadrat sama dengan M kuadrat ditambah N kuadrat berarti termasuk bilangan triple Pythagoras. Bagaimana sih kita dapat mengetahui bilangan itu termasuk triple Pythagoras atau bukan? Kita langsung masuk ke contohnya saja biar lebih mudah. Contohnya, apakah bilang 3, 4, dan 5 merupakan triple Pythagoras? Sekarang kata kuncinya bilangan yang terpanjang. Jadi ingat, bilangan yang terpanjang jika hasil kuadratnya sama dengan hasil kuadrat dua bilangan lainnya, berarti itu termasuk triple Pythagoras. Sekarang lihat, bilangan terbesarnya berapa coba? Iya, 5. Kita kuadratkan 5 kuadrat. Iya, 5 kuadrat. Terus bilangan jumlah kedua bilangan lainnya yaitu 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Coba, 5 kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 5 kuadrat sama dengan 25. 4 kuadrat sama dengan 16 dan 3 kuadrat sama dengan 9. 25 sama dengan 16 ditambah 9. Coba, 25 sama dengan 25. Benar kan? Jadi 3, 4, dan 5 merupakan bilangan triple Pythagoras. Nah, sekarang kan materinya sudah selesai. Jadi kita akan mengulas sedikit materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Yang pertama, teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras menyatakan bahwa kedua sisi miring pada segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat kedua sudut siku-sikunya. Jika segitiganya bukan segitiga siku-siku, jadi tidak bisa menggunakan teorema Pythagoras ini. Yang kedua, triple Pythagoras. Ingat, bilangan yang terpanjang jika hasil kuadrat bilangan terbesar sama dengan hasil kuadrat dua bilangan lainnya, berarti termasuk triple Pythagoras. Mudah kan? Ya dong. Baik, karena pelajaran hari ini sudah selesai, Ibu akan membagi kalian kelompok. Ketua kelas, mohon untuk membagi kelompoknya ya, maksimal 3 orang per kelompok. Ibu akan memberikan soal dan akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Bagi yang tidak mengerjakan, konsekuensinya apa anak-anak? Pintar, harus mengerjakan di depan teman-temannya dan menjelaskan secara terperinci. Paham? Pintar. Untuk kelompoknya, bagi kelompok ganjil akan mengerjakan nomor ganjil dan untuk kelompok genap akan mengerjakan nomor genap. Sudah paham anak-anak? Oke, sekarang kita tutup pelajaran pada pagi hari ini. Untuk ketua kelas, mohon untuk memimpin berdoa. Selesai. Alhamdulillah pertemuan Ibu sudah selesai. Kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.